Hati-hati yang mulutnya lancang sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafid. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh, karena kata Rasulullah yang paling jejak jalan di atas sirat, nggak bakal jatuh, yang paling kuat cintanya kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Kali ini ya saya ingin menanggapi lagi-lagi tentang Habib nih, ceramahnya, kajiannya ya. Memang ini harus kita tanggapi. Kalau enggak, bahaya ini untuk umat. Kajian-kajian, ceramah-ceramah Habib itu ya membahayakan umat Islam. Kalian nanti semuanya masuk neraka jahanam. Saya berani menyatakan ini. Karena memang itulah kenyataannya, itu petunjuk dari Allah. Jadi kalau kalian ikuti ya silahkanlah, siap-siap. Neraka jahanam sudah menunggumu ya. Saya kasihan aja. Nih, contohnya nih. Hati-hati yang mulutnya lancang sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafid. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh, karena kata Rasulullah yang paling jejak jalan di atas sirat, nggak bakal jatuh, yang paling kuat cintanya kepada keluarga Rasul. Dalilnya mana ya? Hati-hati yang mulutnya lancang. Ya, hati-hati katanya. Yang mulutnya lancang kepada Habib Rizik, Habib Umar, dan Habib-Habib yang lainnya. Ya. Karena mereka menyatakan dirinya keturunan Rasulullah, padahal bukan keturunan Rasulullah. Di video saya itu ya sudah berkali-kali menyampaikan bahwasannya kita buktikan kalau memang kamu itu keturunan Rasulullah. Saya akan memohon kepada Allah. Ya, misalnya lah ya, kayak Sayyidina Husain ya, roh suci Sayyidina Husain ya, saya memohon kepada Allah agar didatangkan. Nah, kita bertanya nih sama roh sucinya Sayyidina Husain. Nah, itu para linwih ya, guru-guru linwih di seluruh Indonesia ini bahkan dunia, silakan datang. Silakan lihat saya bicara, saya bertanya gitu. Silakan. Masa kalian nggak mau sih? Roh suci Rasulullah ya, roh sucinya Rasulullah bisa hadir di negeri ini. Roh sucinya Sayyidina Husain bisa hadir di negeri ini. Masa kalian nggak bangga? Malaikat bisa hadir di negeri ini. Masa kalian nggak bangga? Masa kalian nggak bergetar hati kalian? Coba saya tanya dulu. Untuk menyelesaikan masalah ini, insya Allah saya memohon kepada Allah agar dihadirkan roh sucinya Rasulullah. Kok kamu bisa? Pertanyaan kan gitu. Ya karena saya sudah mendapat petunjuk itu, sudah mendapat mandat. Saya sudah, di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan hal itu. Ya, tentang saya diperjalankan Allah, saya sudah dibaiat. Itu merupakan mandat itu untuk di sana. Merupakan mandat. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kalian nih para Habib ini ya, ayo kita buktikan kalau memang kalian itu keturunan Rasulullah. Jangan kekeh gitu loh. Jangan dikit-dikit dimanapun kalian ceramah, kalian menyatakan diri keturunan Rasulullah. Hanya itu aja ceramahmu. Ayo kita buktikan. Jangan sampai nanti turun Rasulullah ya, bukan kalian yang turunan Rasulullah. Jangan-jangan saya yang keturunan Rasulullah. Jangan-jangan saya, bukan kalian yang keturunan Rasulullah. Paham ya apa yang saya sampaikan? Ini lagi ya, saya ingin menunjukkan satu lagi ini. Ini kekeh juga ini, yang satu orang ini. Kenapa para Habib harus dihormati? Bagaimanapun Habib adalah Habib. Walaupun
walaupun mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tapi kita tetap hormati, namun tidak diikuti. Kenapa dihormati? Karena penghormatan orang kepada aku dan para habaib itu bukan kepada diriku, tapi kepada darah yang mengalir pada diriku. Jadi sebenarnya itu adalah bagian miniatur dari penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jadi akhirnya menghormati turunannya. Di dalam menghormati. Jadi dia katakan bahwasanya kalian itu menghormatinya karena ada darah dari Rasulullah, gitulah kira-kira yang mengalir di tubuh mereka gitu. Kau tuh ngaco, kau tuh siapa ya ulamanya nih ya? Saya nggak paham nih. Siapa nih ustadznya? Saya nggak ngerti ya. Karena saya mendapatkan, ya dibilang mendapatkan takdir ya seperti ini, takdir seperti ini, mendapatkan wahyu dari Allah ya, mendapatkan wahyu risalah dari Allah tentang Al-Quran, itu semuanya terjadi di 2024 sesuai tanggal lahir saya 24, semuanya 24. Saya juga bingung ya. Jadi ini adalah takdir, saya sampaikan ini adalah takdir. Saya ini nggak ngerti ini yang kayak Habib ini, saya nggak ngerti. Waktu saya masih remaja, terus saya merantau ke Jakarta, tentang Habib ini saya tak paham. Setelah saya mendapatkan wahyu ya, risalah dari Allah, terus saya dituntun untuk melihat YouTube itu, nah baru saya paham nih tentang Habib. Terus ada lagi saya lihat tentang si Gupron ya, terus tentang yang di Kalimantan itu Abah Gurus Kumpul. Nah, saya baru paham ini di 2004 akhir sampai 2025 sampai saat ini. Baru saya paham ini kayak gini. Ternyata petunjuk Allah itu benarlah adanya. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah benar adanya. Bahwasannya ulama-ulama ulama-ulama munafik. Nah, ini kayak gini nih. Ulama-ulama yang bisa menggiring umat Islam ke neraka jahanam. Inilah ulama-ulamanya. Gak sadar-sadar kalian ini. Bingung saya. Kalian juga sebagai pengikutnya gak sadar-sadar. Saya melihat ya di video-video YouTube ini ya. Untunglah masih ada yang sadar gitu ya, kayak PWELS. Tapi mereka sadarnya cuman hanya tentang masalah Habib. Harusnya ya PWELS ini sadarnya juga jangan karena masalah Habib doang. Bukan turunan Rasulullah, harusnya ininya tuh. Ininya ke Allah. Tobat nasuha kalian ya, tobat nasuha, terus berzikir kalian kepada Allah. Yang saya lihat kalian juga ini gelap. Harusnya itu selain kalian kritik ya bagus sih ya, saya melihatnya ya bagus ya. Kritiknya tentang Habib bukan turunan Rasulullah. Ya betul. Saya pun mendapatkan petunjuk Allah seperti itu, bukan turunan Rasulullah. Ya, setetes pun darahnya nggak ada gitu loh. Nah, tapi kalian ini harus berubah juga, merubah diri kalian itu, berubah kalian. Jangan cuma hanya buat organisasi, udah gitu, ya udah, cuman hanya euforia, buat apa euforia? Karena nanti setelah kita nanti kembali kepada Allah, ya, nah disitulah nanti penentuannya. Kalau kamu kotor, ya percuma lah kamu euforia tentang ini masalah turunan Habib ini, percuma. Allah nggak melihat itu, saudaraku. Allah melihat inimu bersih nggak. Malaikat mencatat kelakuanmu, kelakuan burukmu. Ya kalau kamu euforia tentang wah kami sudah mengungkap
si Habib itu bukan turunan Rasulullah. Iya betul, bagus. Tapi kalau ini mau kotor, percuma lah. Sama aja kan, kamu juga masuk ke neraka jahanam. Jadi percuma, sia-sia kalian. Harusnya ya, ini kritik saya kepada PWELS ini ya, sebagai organisasi ya. Ya kalian juga harus ini introspeksi diri ke dalam ya. Nah, kalian itu tobat nasuha lah. Tobat nasuha, rajin berzikir, ikutin zikir saya tiap malam Selasa, malam Jumat itu ya. Tiap malam Selasa, malam Jumat jam 12 malam. Nah, ruh-ruh kalian itu saya bawa. Saya dekatkan kepada Allah. Itu yang penting. Bukan euforia, nggak usah ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih wahai saudaraku, semoga kalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.